Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septiana Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap kasus konflik antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Pada kajian saya kali ini, terdapat dua legal issues atau persoalan hukum yang saya ambil berkaitan dengan topik pembahasan tersebut. Yang pertama, mengenai bagaimana pengaturan konflik bersenjata non-internasional antara Indonesia dan OPM ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Dan yang kedua, mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional antara Indonesia dengan OPM. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai pengaturan konflik bersenjata non-internasional antara Indonesia dengan OPM ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Sengketa bersenjata internasional adalah kondisi pertempuran antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau organized armed group di dalam wilayah suatu negara. Dalam hal ini, kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut telah berubah status dari yang semula milisi menjadi sebuah belligerent. Aturan mengenai penerapan konflik bersenjata internasional ini terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Ketentuan-ketentuan dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977 dapat diberlakukan apabila rumusan-rumusan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 tersebut terpenuhi, yakni meliputi yang pertama, konflik tersebut terjadi dalam wilayah pihak peserta agung, yang kedua telah terjadi pertempuran antara angkatan perang negara itu dengan kekuatan bersenjata pemberontak atau pembangkang, yang ketiga kekuatan bersenjata pemberontak berada di bawah komandan yang bertanggung jawab, yang keempat telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara berlanjut, dan yang kelima mereka mampu melaksanakan protokol ini. Konflik antara Indonesia dan OPM merupakan pertikaian antara angkatan bersenjata suatu negara melawan kelompok separatis atau kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Nah, konflik antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI melawan OPM tidak termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional menurut keempat Konvensi Jenewa tahun 1949. Hal ini karena tidak terdapat kejelasan siapa pemimpin OPM dan apakah pemimpin tersebut sebagai pemegang komando, karena pada kenyataannya sifat kekerasan bersenjata di Papua masih sporadis, tidak berada di bawah satu komando yang bertanggung jawab, serta jauh dari sifat terorganisir. Tidak terdapat pula kejelasan bahwa OPM telah menguasai daerah tertentu secara permanen, yakni tanah Papua itu sendiri. Nah, ketika hukum humaniter internasional ini tidak dapat diterapkan pada suatu konflik, bukan berarti konflik tersebut lepas dari hukum humaniter internasional. Nah, dalam hal hukum humaniter dikenal apa yang disebut dengan Martin Clause. Nah, Martin Clause atau klausula Martin adalah suatu klausula yang menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antara negara-negara, hukum kemanusiaan, serta dari pendapat publik. Dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip-prinsip yang fundamental. Yang pertama ada humanity atau prinsip kemanusiaan, yang kedua military necessity atau prinsip kepentingan militer, yang ketiga proportionality atau prinsip proporsional, yang keempat distinction atau prinsip pembedaan, yang kelima prohibition of causing unnecessary suffering atau prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, yang keenam pemisahan antara use ad bellum dengan use in bello. Nah, dalam kondisi sulitnya penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik melawan Papua atau melawan OPM ini, maka Martin Clause dapat diterapkan dan secara langsung bersinergi dengan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Kelompok OPM yang dianggap telah melanggar hukum hak asasi manusia internasional karena telah melakukan penyerangan tanpa ada prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan militer atau kombatan, dan telah mengeksploitasi anak-anak perempuan dapat diadili oleh pengadilan nasional sepanjang negara dianggap mampu dan berkeinginan untuk mengadilinya. Namun akan tetapi, apabila negara nasional dianggap tidak mampu dan berkeinginan untuk mengadili pelanggar hukum HAM internasional tersebut, maka International Criminal Justice atau ICC bisa berkompetensi untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata internasional antara Indonesia dan OPM.
Adapun dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata atau kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan, dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi, atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah. Nah, adapun beberapa aturan perang yang menjadi salah satu sumber hukum humaniter internasional tercantum dalam Konferensi Den Haag tahun 1907 yang mengatur tentang cara dan alat berperang, serta Konferensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban perang. Antara lain, yang pertama itu perang harus diumumkan lebih dahulu sebelum dimulai. Yang kedua, pasukan-pasukan kombatan harus memakai seragam yang berbeda supaya bisa dibedakan dari yang bukan pasukan atau penduduk sipil. Yang ketiga, pengerusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan militer. Yang keempat, hanya sasaran militer yang bisa dibom atau dihancurkan. Yang kelima, tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, harus diberi makan, pakaian, dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan. Yang keenam, perawat-perawat rumah sakit, palang merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda bulan sabit merah atau Red Crescent harus dibebaskan dari serangan militer. Yang ketujuh, museum, gedung-gedung bersejarah, dan tempat-tempat suci tidak boleh dibom atau dihancurkan. Yang kedelapan, kota-kota yang diumumkan terbuka, yaitu tidak dijaga atau tidak diduduki, harus dijaga dan dipimpin dengan baik. Yang kesembilan, wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa atau dianiaya. Dan yang kesepuluh, hak milik pribadi hanya boleh diambil alih setelah diberi ganti rugi yang pantas. Nah, perlindungan sebagaimana disebutkan di atas tersebut, itu seharusnya diterima oleh warga sipil, baik yang menjadi korban maupun yang tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Papua antara TNI melawan OPM. Upaya menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan dan menurunkan pasukan militer untuk memberantas OPM adalah tindakan cerdas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah peningkatan atau eskalasi konflik bersenjata tersebut. Selain itu, tindakan kekerasan hanya akan menjadikan OPM semakin solid dan kuat karena rakyat Papua yang menjadi korban akan dengan mudah diprovokasi untuk bergabung memperkuat OPM tersebut. Pemilihan langkah-langkah yang cerdas dan terukur dan berorientasi pada jalan damai dan bermartabat juga dapat dengan mudah merebut hati rakyat Papua. Mereka tidak akan mendukung OPM tersebut dan bersama-sama berjuang untuk mempertahankan persatuan NKRI. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kajian saya tersebut, yakni keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 maupun Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977 yang merupakan sumber utama hukum humaniter internasional tidak dapat diterapkan untuk situasi konflik melawan OPM, karena konflik melawan OPM sendiri itu tidak termasuk sebagai konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional seperti yang telah ditentukan oleh hukum humaniter internasional. Nah, sebagai alternatifnya, adanya penerapan Martin Kos atau klausula Martin dapat dilakukan, yaitu dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi melindungi manusia sebagai makhluk hidup. Nah, berdasarkan uraian tersebut, saya selaku penulis tak lupa memberikan saran, yakni dengan adanya begitu banyak aturan dan norma-norma dalam hukum perang dan konflik, serta tindakan pencegahan dan pengawasan sudah terdapat seperangkat aturan dan lembaga yang telah diciptakan dan diterapkan dalam upaya menyelamatkan kehidupan manusia. Agar hal-hal ini dapat dijalankan dengan baik, sudah sepatutnya semua pihak menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Perilaku-perilaku para manusianya, baik yang terlibat secara langsung dalam perang maupun yang tidak, harus serta-merta mengikuti dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut dengan baik. Selain itu, pemahaman akan aturan hukum humaniter dan hukum internasional yang baik juga dapat menghindari Indonesia dari tindakan gegabah menggunakan kekuatan bersenjatanya yang nantinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia itu sendiri. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, tentu saja kita berharap Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya sendiri tanpa menyisakan persoalan pelanggaran terhadap hukum humaniter lainnya. Demikian presentasi hasil kajian saya terhadap kasus konflik antara Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Baik, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.